Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk trio sama Novando. Novando ini mana wajahnya kok gelap? Jangan-jangan masih di kasur ya? Ayo bangun. Novando. Mana ini wajahnya? Ndak ketok ganteng, ngerek lah potong-potongan ngono rek. Selamat datang Aulia, Amanda. Bisa dengar suaranya Bu Ita? Aulia, bisa dengar suaranya Bu Ita? Oh, bisa. Oke. Bagaimana, sudah siap belajar? Bukunya sudah disiapkan? Satu paket? Selamat datang Firda. Afrulia. Ya. Terdengar ya suaranya begitu ya. Oke, kemarin kita sudah materi teks berita yang awal ya. Materinya yang kemarin tentang unsur-unsur teks berita. Sudah dikerjakan tugasnya? Sudah ya, yang di Google Classroom ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, struktur di sini apa yang dimaksud dengan struktur? Dari kelas 7 kan kalian sering dengar ya istilah struktur. Apa itu struktur? Ada yang bisa jawab? Aulia mungkin? Atau Firda? Apa ya struktur? Sering ya dari kelas 7 dengar kata-kata struktur gitu ya? Sering kan? Apa berarti ya struktur itu? Iya. Secara sederhananya, struktur itu bisa dikatakan urutan atau penataan penulisan, misalkan dari awal atau dari atas hingga ke bawah atau paling akhir. Misalkan struktur organisasi itu kan ada ketua gitu ya, wakil. Itu kan dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah. Sama juga dengan struktur dalam sebuah teks. Itu adalah urutan dari yang paling atas hingga ke yang paling bawah. Ini kemarin sudah ya pengertian teks berita. Kemudian kalau untuk ciri-cirinya ya ini faktual, harus berdasarkan fakta, aktual, ya baru saja terjadi. Jadi nggak boleh berita itu sesuatu yang sudah lama terjadi, sesuatu yang fakta dan baru saja terjadi. Itu cirinya berita. Kalau kejadian atau peristiwa yang kalian sampaikan sudah lama terjadi, itu bukan berita, tapi sejarah. Masa lalu. Masa lalu kalian sama DE. Gak usah diingat-ingat lagi kalau masa lalu. Kalau berita itu harus yang update, yang terbaru, itu berita. Terus harus unik, menarik. Ya kalau nggak unik, nggak menarik ya nggak ada yang mau baca ya, tidak ada yang mau dengar berita kalian. Sistematis, nah sistematis ini ya harus sesuai dengan strukturnya tadi ya, urutannya bagaimana. Kemudian seimbang. Seimbang dalam artian yang dibahas ya
harus lengkap dari keenam unsurnya itu. Jangan kalian hanya bahas tempat, misalkan tempatnya di Candipuro, Dusun Kerajaan, kemudian Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, sini dibahas cuma tempat itu. Ya tidak menarik akhirnya kan. Jadi harus seimbang. Ada yang dibahas tentang tempatnya, dibahas juga tentang siapa pelakunya, dibahas juga eh, mungkin bagaimana proses terjadinya peristiwa seperti itu. Bahasanya harus komunikatif, ya jelas. Bahasanya jangan terlalu terlalu gimana ya, terlalu kaku. Jadi bahasanya juga harus ada bahasa yang komunikatif. Biasanya bahasa komunikatif itu masuk ke nanti bahasa kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya bahasanya komunikatif. Kemudian unsur-unsur teks berita kemarin sudah kan ya, ada adik simba, kalau dalam bahasa Inggris ada 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia ada adik simba. Apa adik simba tuh? Yang pertama A. Apa A itu? Apa? Ya apa? Apa itu ya apa? A-nya itu apa ya? Kemudian D. Apa kemarin D? A ini apa? Kemudian di mana? Kalau yang K kapan? Si siapa? M apa? Bahasa Indonesia yang benar itu mengapa ya, bukan kenapa. Kalau kenapa itu bahasa gaulnya kalian aja. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia yang betul mengapa. Jadi kalau kalian WA di grup, kenapa? Itu sebenarnya bahasa tidak baku. Bahasanya kurang tepat. Yang tepat itu adalah mengapa. Tapi kalau bahasa percakapan sehari-hari ya boleh, tidak ada larangan ya. Tidak harus kita di segala tempat, di segala situasi menggunakan bahasa baku, ya tidak. Kalau dalam bahasa formal yang betul adalah mengapa. Terus kalau bah, bah, bagaimana? Ingat ingat ya sekali lagi, kalau dalam membuat teks berita kita memang harus menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi tidak di semua situasi loh ya. Nanti katanya Bu Ita kalau nulis teks berita itu harus pakai bahasa baku. Iya, teks berita. Tapi terus nanti kalian pergi ke pasar mau beli bawang merah. Selamat pagi Bapak. Bisakah saya membeli bawang merah 1 kilo? Ya diguyu-guyu rek nang pasar ngono rek. Atau misalkan mau naik becak. Bisakah Anda mengantarkan saya ke pasar, Bapak? Yo, nang tukang becak ya diguyu-guyu. Ya, jadi harus menyesuaikan situasi kondisinya ya. Kalau memang situasi kita sedang dalam kondisi santai, bukan untuk kondisi formal, ya boleh menggunakan bahasa yang santai. Pak, Brambang, 1 kilo. Ya sudah selesai kan? Pak, becak. Nanti, nang pasar. Ya wis. Itu kalau bahasa percakapan silahkan menggunakan bahasa yang sesuai. Kemudian, bentar. Lemot. Lambat sekali ya ini. Ya isinya ini nanti kalian silahkan catat sendiri ya. Ibu Ita nggak mau terlalu lama juga live soalnya kuotanya ini nyerot. Kasihan kalian nanti. Langsung ke strukturnya aja ya. Apa tadi struktur Bu Ita bilang? Ah, sederhananya urutan. Urutannya kalian nulis teks berita. Itu yang paling atas namanya ini loh. Oh, iya, rarek sih. Apa ya? Judul berita. Walaupun ketika ditulis judul berita itu ada di paling atas, sebenarnya kalian menentukan judul itu paling terakhir ya. Judul itu terakhir-terakhir aja. Kalau untuk menentukannya ya. Tapi ketika ditulis sudah rapi, sudah jadi, memang judul itu harus diletakkan paling atas.
Kemudian yang struktur teksnya yang paling atas itu ada teras berita. Teras berita ini apa? Ada yang buka paket nggak? Ada nggak di situ teras berita? Ada. Nanti untuk pengertian tambahannya kalian bisa nyari di paket ya. Kita hanya menjelaskan sederhananya saja ya. Intinya kalau teras berita itu paragraf paling atas. Biasanya kalau kalian lihat berita di Google, pernah nggak baca berita-berita di Google yang tulisan ya, tulisan. Misalkan berita kecelakaan atau berita apa. Pernah baca? Atau yang sudah mengerjakan pelatihan di Google Form. Kan ada contoh teks berita itu ya paling atas. Teras berita itu adalah paragraf paling atas. Isinya apa? Kenapa dikatakan teras? Ya namanya teras berarti ada di depan ya. Nah, teras berita ini harus berisi ke 6 unsur, tapi disampaikan secara singkat. Kalau misalkan kalian pernah baca di Google, itu teras berita itu sampai mana teras berita ya? Teras berita itu isinya harus lengkap. Keenam unsur adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu lengkap di paragraf pertama. Tapi disampaikan dengan sederhana saja. Jadi cuman misal ya, ada kejadian kecelakaan. Telah terjadi kecelakaan. Itu kan peristiwanya ya, apa? Di mana? Telah terjadi kecelakaan di depan SMP Negeri 1 Candipuro. Kemudian korbannya adalah seorang lelaki bernama ini, misalkan gitu. Kemudian mengapa bisa terjadi kecelakaan? Karena dia berjalan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan kendaraan di depannya berhenti secara mendadak, kan gitu. Itu kan juga menjelaskan mengapa. Terus kenapa dia bisa jatuh? Karena dia tidak bisa menjaga keseimbangannya ketika mengerem secara mendadak. Singkat saja seperti itu. Itu ada di paling atas biasanya. Nah, ketika di struktur yang berikutnya yaitu tubuh berita, itu dijelaskan lebih rinci lagi. Misalkan tentang siapa ya. Siapa itu bisa kemana-mana akhirnya. Korban ini adalah seorang siswa SMP ini. Dia sedang pergi dari pasar Pasirian ke Candipuro. Dia bersama dengan temannya yang sedang memboncengnya. Itu lebih lengkap lagi. Itu nanti di tubuh berita. Jadi penjelasan lebih rincinya ada di tubuh berita. Kemudian nanti ekor berita. Apa itu ekor berita? Ekor berita itu nanti kalian biasanya ada kayak himbauan-himbauan gitu atau mungkin saran-saran, misalkan oleh karena itu berhati-hatilah saat berkendara. Nah, itu biasanya ekor berita isinya bisa seperti itu. Kemudian untuk kebahasaan, ini kebahasaannya dijadikan tugas kan ya? Ada yang sudah mengerjakan kebahasaan ini? Kata kerja mental, bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi. Ada yang sudah mengerjakan?
Ada atau belum? Belum. Tapi sudah ngecek Google Classroom-nya? Udah. Ya nanti silahkan dikerjakan Bu Ita, tunggu ya. Kalau Bu Ita santai saja, kecuali nanti kalau sudah mendekati PTS, itu biasanya Bu Ita tagih. Ayo tugas pertama siapa yang belum, tugas kedua siapa yang belum gitu. Tapi kalau kalian mau enak ya dicicil mulai sekarang. Tapi Bu Ita nggak akan nagih-nagih. Nanti aja karena saya yakin kalian juga sudah banyak ditagih sama Bapak Ibu guru. Ya kan? Kayak ditagih utang ya rasanya ya. Oke, kata kerja mental. Apa? Ada yang tahu nggak? Kata kerja. Kalau kata kerja tahu nggak? Kata kerja itu yang mana? Kata tahu nggak? Jangan-jangan kata juga nggak tahu. Kata itu yang mana? Kita ngetik asal ya. Ini ada beberapa kata. Kata itu adalah satuan huruf. Ini kan satuan huruf ya. Ada bunga, lari, makan, memikirkan, mencintai, memahami, duduk, tas. Satu kata seperti ini itu kata. Rangkaian huruf yang punya makna itu namanya kata. Nah, kata itu ada banyak. Ada kata kerja, ada kata sifat, kata benda. Ingat apa tidak? Ingat apa enggak? Bunga. Bunga ini kata apa? Kata benda, kata kerja, kata sifat. Benda, betul. Kata benda. Ini kata benda ya. Atau istilah lainnya itu nomina. Ingat apa enggak? Nah, kata benda atau nomina. Kalau lari, kata kerja, betul. Kata kerja. Atau istilah lainnya apa ya? Verba. Jadi kalau di kamus, kalian punya kamus online KBBI nggak? Hmm. Kalau bisa download ya. Oh jadi seri Mobile Legend tok rek. Bu Ita juga punya Mobile Legend aja mabar kapan-kapan. Nah, ini verba. Jadi kalau biasanya di kamus online itu nanti ada N. Nah, N itu berarti nomina, berarti kata benda. Itu nanti misalkan lari. V, berarti itu verba atau kata kerja. Oh, ada lagi makan. Makan ini apa? Kata apa? Kata kerja, kan tindakan ya. Jadi kalau ada tindakan itu namanya kata kerja. Atau istilah lainnya apa tadi? Verba. Tak tambah lagi. Kalau pintar, kata apa ini? Nah, ini kata sifat. Apa istilah lainnya? Betul. Kalau kata sifat apa? Ayo, apa? Ayo. Apa? Ad adjektiva. Nah, adjektif boleh, adjektif boleh, adjektiva boleh. Kalau memikirkan, nah ini sudah masuk ke pembahasan kita. Memikirkan. Apa ini? Memikirkan itu tindakan apa benar sifat? Tindakan kan ya, berarti dia kata kerja. Dia kata kerja. Bedanya memikirkan dengan makan apa?
Sama-sama kata kerja ya, tapi bedanya apa? Sama-sama kata kerja. Kalau yang ini kata kerja biasa, kalau yang ini kata kerja mental. Kenapa disebut kata kerja mental? Apa-apa? Apa bedanya? Sederhananya ya. Nanti kalian boleh browsing-browsing sendiri pengertiannya ya, atau di paket ada kok insya Allah. Nah, kalau memikirkan ini, kelihatan apa tidak bentuk fisik tindakannya? Kelihatan nggak orang sedang memikirkan itu gimana? Kalian bisa membayangkan nggak? Nggak bisa kan ya? Bentuk fisiknya. Kalau makan bentuk fisiknya kalian tahu nggak orang makan? Tahu. Nah, berarti dia kata kerja, bukan kata kerja mental ya. Lari, kelihatan nggak bentuknya orang lari? Kelihatan, berarti dia kata kerja. Kalau yang kata kerja yang tidak terlihat bentuk fisiknya, orang memikirkan, mencintai, apalagi rek, enggak ketok rek, tapi tindakan. Memahami. Nah, kalau duduk ini kata apa? Kata kerja. Tas, kata benda. Jadi kalau kata kerja mental itu kata kerja atau tindakan, tapi tidak terlihat bentuk fisiknya ya. Bisa memikirkan, mencintai, memahami, merindukan, menyayangi, apa meneh? Seneng ora lek contoh ngono itu. Itu ya. Itu kata kerja. Nanti silakan pengertiannya kalian tulis sendiri ya. Kalau yang sudah mengerjakan berarti ya sudah. Itu bahasa baku. Bahasa baku ini yang gimana? Kalau bahasa baku ini sederhananya ya bahasa yang harus sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan aturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga PUB. Pernah dengar PUB nggak? Jadi kalau dalam Islam, di sini ada yang non Islam, Muslim semua ya. Kalau dalam Islam itu kalian pernah dengar bahwa panduannya umat Islam itu kan dua, ada Al-Quran dan juga apa Al-Hadis, ya kan? Hadis dan Al-Quran itu panduannya orang Muslim. Kalau dalam bahasa Indonesia itu juga KBBI, selain ada KBBI, ada juga namanya PUEBI. Kalau KBBI apa? Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu panduannya tebel. Cari di perpus nanti tanya Mbak Mei ya. Mana yang namanya KBBI? Itu ada kok di perpus. Jadi itu adalah panduan kita dalam berbahasa Indonesia. Penulisannya yang benar bagaimana. Nah, PUEBI ini juga panduan untuk berbahasa Indonesia. Kalau PUEBI namanya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu ada aturannya bagaimana sih caranya kalian menulis tanda titik. Bagaimana sih kapan kalian harus menulis huruf besar atau huruf kapital? Kapan kalian harus menuliskan tanda koma? Itu ada di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi istilah yang tadi di sini bahasa baku itu ya harus sesuai dengan aturan PUB dan KBBI ya. Kalau kalimat langsung, yang mana kalimat langsung? Kita percepat kalimat langsung ya. Pernah dengar kalimat langsung tidak langsung? Yang ada, nah yang ada tanda gininya ya. Nah, pergi. Oh, kok hurufnya ada semua.
Nah, ini adalah contoh kalimat langsung. Biasanya kan dalam berita pasti ada narasumbernya yang diwawancarai ya. Nah, ketika kalian menuliskan percakapan atau jawaban dari narasumber itu biasanya harus ditulis dengan kalimat langsung seperti ini. Misalkan ada yang tadi kan contohnya kecelakaan, misalkan narasumbernya itu dokter atau perawat di puskesmas. Apakah benar tadi terjadi kecelakaan? Misalkan kalian tanya seperti itu, kemudian dijawab oleh perawatnya, iya benar terjadi kecelakaan. Nah itu boleh silahkan ditulis dalam bentuk kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung gimana? Kalau kalimat tidak langsung itu nanti ya tinggal dihilangkan tanda petiknya, kemudian dia gitu. Atau kalau dia menyuruhku pergi tanpa ada tanda petik. Kalau ini kan biasanya ada ininya. Dia mengusirku, misalkan. Tuh. Ini contoh kalimat langsung, yang ini kalimat tidak langsung. Atau biasanya ada atau ditambahi seperti kata teman kalian barusan. Nah, seperti ini juga boleh. Dia mengatakan bahwa saya harus pergi. Nah, itu juga contoh kalimat tidak langsung ya. Konjungsi, konjungsi itu apa? Sudah sering ya? Di kelas itu juga ada dulu ya. Nah, itu kata untuk menghubungkan, bisa menghubungkan kata dengan kata. Jadi kalimat atau kalimat, atau bisa juga paragraf dengan paragraf. Jadi intinya fungsinya untuk menghubungkan. Boleh ungkapan dengan ungkapan. Apa contohnya? Dan karena jika biasanya konjungsi itu tidak akan punya makna ya kalau belum disambungkan, belum dihubungkan. Karena kan fungsinya untuk menghubungkan. Nah, ini contoh-contoh konjungsi. Udah, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini untuk penyusunannya, mana tadi penyusunan. Nah, ini langkah-langkah menyusun. Bagaimana kalau mau menulis berita? Ya jelas kalian harus memilih dulu peristiwa apa atau kejadian apa yang akan kalian bahas ya. Nah, betul. Atau kalau istilah dalam teks lain itu topik. Nah, apa topik yang mau kalian angkat jadi teks berita? Nah, itu harus ditentukan dulu. Kalau judul nanti aja terakhir judul itu. Baru setelah itu mengumpulkan informasi. Namanya berita itu kan harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh ngarang ya. Jadi kalian harus menggali informasi dulu dari narasumbernya siapa yang bisa diwawancarai. Kalau ada kecelakaan tadi siapa ya yang bisa gitu. Kemudian menyusun berita. Kalau sudah informasinya dapat dari semua wawancara, baru disusun menjadi teks berita. Baru terakhir kalau sudah jadi, kita menuliskan judul di paling atas. Oke, biar nggak terlalu lama ya, kasihan kalian nanti bisa nanti pertanyaannya di grup WA atau bisa gabung Ibu Ita kalau sudah melewati jam 10 ya. Kalau sudah jam 10, sudah ganti jam pelajaran, jangan bertanya bahasa Indonesia di grup, tapi jabri ke Bu Ita ya. Oke, terima kasih ya Bu Ita matikan. Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan di WA. Tugasnya ada di Google Classroom. Kalian cari pengertian ini tadi ya, kebahasaan, keada bahasaan ini ya. Tugasnya itu kok di Google Classroom nanti difoto. Kalau yang nggak bisa di Google Classroom ya Jabri, jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Oke, terima kasih ya. Kita matikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.